Berarti sudah mulai dibuka ruang untuk misalnya pendaftaran caleg. Sudah dibuka seluas-luasnya. Oh, gitu. Kita buka. Kaum perempuan dibuka seluas-luasnya gitu. Jadi bukan hanya 30% loh perempuan itu. Kita buka seluas-luasnya. Ya, tidak hanya 30%. Itu kan minimal. Itu minimal gitu. Tapi kan kita tidak mau. Kita mau lebih luas, lebih banyak perempuan yang bergabung di politik. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak gitu. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan peserta pemilu oleh KPU Komisi Pemilihan Umum, yang mana ada 17 partai yang lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu untuk tahun 2024. Dari 17 partai itu, salah satu diantaranya adalah Partai Kebangkitan Nusantara, yang adalah partai baru dan berhasil lolos verifikasi. Dan hari ini Pod James berkesempatan akan berbincang-bincang dengan Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi NTT, yaitu Bapak Franciscus Sukmaniara. Selamat sore Pak Frans. Sore Pak James. Apa kabarnya? Puji Tuhan sehat. Ini sepertinya wajahnya tampak berseri-seri karena partainya lolos verifikasi faktual dan jadi peserta pemilu ya Pak Frans. Ya, kita pasti bersyukur dan berterima kasih karena kita dinyatakan sebagai peserta pemilu tahun 2024 ini. Ya, kalau boleh tahu Partai Kebangkitan Nusantara itu disingkat PKN ya. PKN-nya. Ini ketua umumnya siapa nih? Ketua umumnya Pak Gede Pasek Suardika. Pak Gede Pasek ya? Iya, Gede Pasek. Kalau boleh tahu juga, apa sih yang jadi visi misi dari partai ini sehingga pada akhirnya dibentuk, atau yang mungkin menjadi ciri khas dari partai ini yang nanti diperjuangkan pada pemilu 2024? Ya, kita lagi menggerakkan semangat-semangat Nusantara. Selama ini semangat Nusantara itu sepertinya hilang. Ya. Dan Partai Kebangkitan Nusantara berusaha untuk menggali kembali ini, bahwa kita punya potensi besar di era-era zaman kerajaan Majapahit itu, dan kali ini kita coba bangkitkan kembali itu Semangat Nusantara, itu. Ya Pak Frans, sudah penarikan nomor urut kan? Ya. PKN dapat nomor berapa ya Pak? Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Kira-kira menurut Anda ini angka hoki? Ini angka tertinggi dalam apa angka ya, karena 1 sampai 9 itu, dan 9 itu angka tertinggi. Berarti kalau ini misalnya kita raja angka lah gitu. Raja angka ya. Ini raja angka ini. Gitu. Berarti kurang lebih harusnya membawa pengaruh besar terhadap PKN di 2024 ini. Yakin akan berpengaruh besar terhadap kebangkitan Nusantara. Luar biasa. Nah, Pak Frans, ini ada hal yang menarik karena ada partai-partai yang sebelumnya pernah menjadi peserta pemilu di 2024, tapi tidak lolos verifikasi. Nah, menjadi menarik karena PKN ini adalah peserta baru ya, nanti untuk tahun 2024 pada pemilu nanti. Nah, tentunya bagaimana sampai bisa lolos verifikasi, terus ditetapkan jadi peserta pemilu, ini kan merupakan satu perjalanan panjang yang tidak mudah. Mungkin Pak Frans bisa cerita-cerita sedikit suka dukanya dalam awal ketika bentuk pengurus tingkat provinsi, terjun ke daerah-daerah dan bentuk pengurus tingkat kabupaten kota itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak James. Tentu pertama puji Tuhan karena saya diundang dalam hal ini sebagai Ketua Pimpinan Daerah PKN Provinsi Nusa Tenggara Timur, diundang oleh Pak James untuk menyampaikan 1-2 hal di dalam di podcast ini gitu. Jadi saya berterima kasih. Yang kedua tentu puji Tuhan karena setelah berjalan cukup panjang, saya menghitung sejak saya terima mandat
4 November 2021 itu sudah 1 tahun lebih sekarang. 1 tahun lebih ya. Kita bergerak sampai dengan tadi malam itu pengumuman partai politik peserta pemilu dan juga dan dilakukan pengundian nomor urut. Jadi sudah 1 tahun lebih. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Ini pekerjaan yang dan malah di detik-detik terakhir itu menjelang penutupan itu bahwa tanggal 7 Desember itu kita kerja koordinasi itu sampai dengan dini hari gitu. Tetapi memang penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu senantiasa selalu kooperatif, dan memang mereka artinya mereka tidak ingin menjegal semua parpol, tapi diberi ruang yang seluas-luasnya untuk partai politik itu mengerjakan tugas-tugasnya, gitu. Sehingga partai-partai yang lulus itu, yang lolos dan tembus itu memang karena memang mereka bekerja sesuai dengan arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk atau aturan yang disampaikan oleh KPU. Dan ini kita sangat berterima kasih, dan memang cukup lelah tapi juga asik. Karena merupakan passion kita, sehingga walaupun kita lelah, tetapi karena dikerjakan dengan senang hati jadinya asik-asik saja gitu. Ada nggak pengalaman unik waktu turun ke daerah, mungkin ketika menawarkan kepada orang-orang untuk bergabung ke PKN misalnya, terus ada penolakan atau mungkin saya mau gabung di partai yang ini saja, atau saya belum tertarik ke politik atau apa begitu? Di awal-awal itu memang ada, di awal-awal ada. Tapi itu juga berkat kegigihan kita berdoa, bekerja, berdoa, akhirnya sudah kita bisa temukan itu. Dan kita punya tim kecil yang cukup solid, sehingga semuanya bisa bergerak dengan baik. Gitu. Pak Frans, ini setelah ditetapkanlah PKN ini jadi peserta pemilu dengan nomor urut 9 ya. Terus target ke depan ini PKN mau bikin apa ini untuk supaya memperoleh hasil yang maksimal di pemilu 2024? Ya, saya kira perjuangan untuk menjadikan PKN sebagai peserta pemilu tentu tidak mudah. Dan dengan sistem multipartai ini juga pasti banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Terutama kita menemukan figur-figur untuk menjadi calon anggota legislatif, gitu. Baik itu di kabupaten kota, provinsi, maupun juga untuk ke pusat. Nah, ini memang tidak bisa kita main-main, dan kita sudah mulai bangun jaringan dari awal. Teman-teman ini sambil bergerak proses verifikasi dari, kita juga mendorong teman-teman daerah untuk mulai mendekati figur-figur atau tokoh-tokoh yang memang punya basis massa, dan mereka memang mau menyatakan diri untuk terlibat di partai politik. Gitu. Karena memang tidak mudah untuk menemukan figur-figur yang berani mengambil sikap di partai politik. Karena bergabung di partai politik itu, ya saya selalu katakan itu bersedekah. Iya, sukarela dengan seluruh pembiayaan ditanggung sendiri gitu. Dan siap berkorban kan? Siap berkorban kan, gitu. Jadi tentu tidak mudah kan, gitu. Jadi, tapi saya punya keyakinan bahwa setiap orang yang ingin mengabdikan dirinya untuk yang lebih luas, untuk kepentingan masyarakat, tidak ada pilihan lainnya, harus masuk di partai politik. Ya mungkin ada yang aktivitas di organisasi lain di luar, tapi beda pengaruhnya, karena di politik itu ada ruang untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting di dalam bangsa ini. Gitu. Jadi sejauh ini partai politik itu masih menempati posisi yang paling penting untuk menentukan keputusan-keputusan politik di bangsa. Karena itu saya selalu mengajak bahwa jangan tinggal di luar partai politik. Harus bergabung gitu. Sehingga pada kesempatan ini pun juga saya meminta izin kepada Pak James, ya saya harus umumkan kepada publik bahwa segera daftarkan diri gitu. Jadi sekarang ini PKN membuka ruang seluas-luasnya kepada publik, para masyarakat luas untuk segera bergabung di partai politik. Dan pilihan yang tepatnya harus ke PKN gitu.
PKN. Kalau ingin membuat sejarah baru di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus di PKN gitu. Nggak boleh ada pilihan ke tempat lain dulu gitu. Iya. Berarti sudah mulai dibuka ruang untuk misalnya pendaftaran caleg. Sudah dibuka seluas-luasnya. Oh, Kita buka. Kaum perempuan dibuka seluas-luasnya gitu. Jadi bukan hanya 30% loh perempuan itu. Kita buka seluas-luasnya. Ya, tidak hanya 30%. Itu kan minimal. Itu minimal gitu. Tapi kan kita tidak mau. Kita mau lebih luas, lebih banyak perempuan yang bergabung di politik. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak gitu. Jadi untuk saat ini kalau misalnya ada orang-orang yang mau mendaftarkan diri jadi anggota partai dari PKN ataupun pengen mau jadi caleg dari PKN, itu mekanismenya kan bagaimana? Mereka menghubunginya kemana? Bisa ke pengurus terdekat. Pengurus terdekat di wilayahnya? Di wilayahnya, misalnya pengurus kecamatan, atau pengurus kabupaten, atau pengurus provinsi, atau juga pengurus pusat. Ada biayanya nggak? Sampai sejauh ini kita tidak. Gratis ya? Gratis. Gratis. Tapi tentu kan sebagai caleg, pasti dia akan menyiapkan soal bagaimana dia untuk memenangkan gagasannya di lapangan gitu. Pasti dia sudah siap gitu. Ya, tentunya kalau dia putuskan mau jadi caleg kan harus ada yang harus dia korbankan, baik waktu, tenaga, materinya gitu. Tapi soal kalau biaya perekrutan dari partai tidak ada ditetapkan seperti kita buka seluas-luasnya gitu. Dan itu bisa daftar. Untuk caleg provinsi itu bisa sampaikan ke kecamatan gitu, lalu disampaikan ke kita. Yang di provinsi pun juga ada caleg-caleg kabupaten itu, karena dia tidak dapat akses informasi dari kabupaten, dia kontak ke kita, lalu kita distribusi ke kabupaten. Itu bisa ya? Oh bisa. Kita. Jangankan itu, di PIMNAS juga, kalau misalnya mereka mau rekomendasikan ke sini juga kita terima. Katakan misalnya dia stay-nya di Jakarta, tapi dia mau milih untuk di NTT, atau di kabupaten mana gitu, tinggal kita saling tukar informasi aja. Gitu. Dalam kepengurusan kemarin pun juga ada pengurus-pengurus itu yang dikirim dari luar, misalnya dia informasikan, oh ada di sini dia mau bergabung. Iya. Gitu. Itu batas pendaftaran caleg itu sampai dengan kapan? Apa dikasih batasan? Tahap pertama itu kita sampai dengan akhir Januari. Akhir Januari. Ya, tahap pertama. Nah, nanti tahap kedua itu mungkin kita buka sampai dengan akhir Februari. Iya. Gitu. Jadi kita nanti akan itu baru dibuka lagi gitu. Ini Partai PKN Provinsi NTT ini dia tersebar di 22 kabupaten kota atau ada kabupaten yang tidak lolos verifikasi dan tidak jadi peserta pemilu? 22 kabupaten kota kemarin ini semuanya sudah terbentuk. Semua sudah terbentuk. Semua terbentuk sampai di tingkat kecamatan. Namun yang ikut verifikasi faktual itu ada 19 kabupaten kota. 19 kabupaten kota. Karena memang ketentuan itu cukup dengan 75%. 75% itu sama dengan 17 kabupaten kota terbentuk. Dan kita 19 kabupaten kota terbentuk, dan setelah ditetapkan begini maka semuanya sudah bisa ikut proses dalam perekrutan caleg sekarang. Targetnya apa untuk NTT sendiri ya, Pak Frans? Sedapat mungkin satu dapil satu kursi. Satu dapil satu kursi. Satu kursi. Mau kabupaten kota sampai provinsi, DPR RI satu dapil satu kursi. Pak Frans sendiri nanti majunya dari mana? Saya ambil provinsi. Provinsi. Ya, dapil Manggarai Raya itu dapil 4. Oh, dapil 4 ya, Manggarai Raya. Ya. Satu target minimal satu kursi. Satu kursi satu dapil. Luar biasa. Ya. Dan semua kabupaten kita perintahkan itu satu dapil satu kursi. Wajib itu. Terus nanti ke depan ini kan biasanya kan partai-partai akan mulai mengumpulkan dia punya pengurus-pengurus fungsional apa semua, mungkin ada pertemuan akbar atau konsolidasi tingkat provinsi kah apa gitu. Sudah ada rencana ke situ? Ada rencana memang rapat kerja daerah untuk seluruh kabupaten kota itu diadakan di satu titik. Hal ini masih tentatif, kita masih konsolidasi dulu soal karena waktu ini memang cukup mepet ya, antara waktu pengumuman ini dengan waktu perekrutan caleg ini juga cukup terbatas. Nah ini kan perjalanannya partai juga nanti ke depan, ini kan
pemilihan legislatif 2024 ini juga akan ada berpengaruh juga nanti pada pilkada serentak juga, ya, kan? Nah, pastinya PKN juga sudah mulai berpikir dari sekarang sampai ke situ ya. Saya kira sebagai partai politik tentu tidak bisa menutup mata dan menutup telinga dengan peristiwa politik yang akan terjadi di depannya, gitu. Sehingga bisa saja bersamaan nanti, hanya kita belum lihat dia punya petunjuk-petunjuk nasionalnya, tapi memang ini berdekatan. Nah, oleh karena itu memang paling top itu perekrutan caleg, juga mulai dengan penjaringan pilkada. Nah, karena waktunya memang berhimpitan. Ya. Jadi antara kerja politik untuk legislatif dan kerja politik untuk pilkada itu berdekatan. Berdekatan. Jadi kalau misalnya kerjanya dari awal, dari proses caleg, saya kira juga lebih bagus untuk kepentingan di proses pilkadanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans. Tapi sebelum kita tutup perbincangan kita, Anda punya satu pesan politik apa untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur? Baik, terima kasih Pak James. Bapak Ibu, warga bangsa Nusa Tenggara Timur yang saya hormati dan saya kasihi, politik itu milik semua orang. Politik itu milik semua orang. Karena itu PKN membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mengambil keputusan politik bergabung di Partai Kebangkitan Nusantara dalam rangka mengikuti pemilu 2024. Jangan pernah takut dengan urusan partai politik, karena tugas kita adalah tugas bersama bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak. Dan satu-satunya tempat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak itu adalah di partai politik. Walaupun ada lembaga lain di luar sana, tetapi tentu ruangnya lebih luas ketika terlibat di partai politik. Ruangnya lebih luas. Karena di sana akan menghasilkan banyak keputusan-keputusan penting yang akan mengubah kondisi masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mulai saat ini jangan ragu dan mari bergabung di Partai Kebangkitan Nusantara. Kami akan terima dengan senang hati, dengan lapang dada, dan semoga kita bisa bersama di dalam berpartai. Terima kasih. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans untuk waktunya. Oke guys, demikianlah bincang-bincang kami bersama dengan Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi NTT, Bapak Franciscus Sukmaniara. Akhir kata saya James Bore bersama Pak Frans pamit. Sampai jumpa.